Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dalam program Vitro, Vitamin Rohani Katolik. Hari ini tanggal 21 September 2025, kita masuk hari Minggu biasa yang ke-25. Kita akan menimba pengalaman rohani dan juga kita akan menimba vitamin rohani di dalam channel ini. Maka dari itu marilah kita dengarkan Injil suci yang akan kita dalami pada hari ini. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Kata bendahara itu kepadanya, 'Terimalah surat hutangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapa hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat hutangmu, dan tulislah 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima ke dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Artinya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, mamon di sini diartikan sebagai harta kekayaan yang untuk memperkaya dirinya sendiri, yang pada akhirnya juga untuk kepentingannya sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, itu artinya apa? Itu artinya kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah, kita tidak bisa mengatakan aku mencintai Allah, sementara aku masih berat dengan keduniawianku. Aku masih berat dengan harta kekayaan yang ada di dunia ini. Seolah-olah harta kekayaan itu yang dapat menolong aku untuk sampai pada kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang orang berpikir apakah orang kaya itu bisa masuk kerajaan surga atau tidak sih? Bukan permasalahan kaya atau miskin, tetapi bagaimana kita menggunakan hal-hal yang finansial yang kita miliki juga untuk membangun kerajaan surga. Bacaan Injil pada hari ini mengetengahkan bagaimana kisah tentang seorang bendahara yang dikatakan di sini tidak jujur atau tidak baik pekerjaannya. Tetapi pada akhirnya bendahara ini memiliki ide yang cemerlang, artinya dia itu adalah bendahara yang cerdik. Bagaimana ia mengatakan bahwa jangan sampai tuanku memecat aku ketika aku seperti ini.
Karena aku mengemis aku tidak, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Maka saudara-saudara yang terkasih, di sini bendahara ini mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang berhutang dengan tuannya, dengan menurunkan hutang itu dengan membuat surat hutang lain. Supaya apa? Supaya ia mendapat kehormatan di mata banyak orang. Oh, bendahara ini baik. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, dari ini semua, ketika bendahara itu dikatakan baik oleh banyak orang, maka secara tidak langsung pun orang juga akan mengatakan bahwa tuannya juga baik. Maka saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu memuji apa yang dilakukan oleh bendahara ini, memuji kecerdikannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang yang selalu mengandalkan dengan kekuatan finansialnya sendiri, kekayaannya sendiri. Seolah-olah aku ini dapat menggunakan kekayaanku untuk keselamatanku. Tetapi orang lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi adalah bersama Allah di surga. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai karena hal ini, jangan sampai karena kekayaan yang kita miliki, kita menjadi lupa diri bahwa kehidupan kita sesungguhnya adalah bersama Allah di surga. Dan di dalam dunia ini, kita pun mau menuju kepada kerajaan surga. Karena kenapa? Hal-hal yang sifatnya duniawi ini hanya sementara saja, tetapi Allah yang kita perlukan, Allah yang menyelamatkan kita. Saya pernah mengenal satu orang, dia adalah orang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai banyak sekali usaha, dan seolah-olah usahanya itu tidak akan pernah berakhir. Dia mengatakan bahwa harta ini pasti bisa menyelamatkan aku. Bagaimanapun juga ketika aku menjadi orang kaya, menjadi orang yang banyak uang, maka segala sesuatu itu bisa diatur dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, suatu saat orang ini menderita sakit. Dan ketika dia sakit, dia sudah berobat kemana-mana sampai ke luar negeri dan menghabiskan banyak harta. Sampai-sampai karena habis hartanya itu, karena uangnya itu untuk berobat, maka hartanya hampir habis dan usahanya juga hampir kolaps. Lalu pada akhirnya dia mengatakan, aduh, ternyata uangku, hartaku, kekayaanku tidak bisa menyelamatkan aku. Maka pada akhirnya dia kembali banting setir. Ya, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun kepadamu bahwa aku hanya mengandalkan kekuatan diriku sendiri tanpa mengandalkan kekuatan. Sehingga pada akhirnya orang ini selalu berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan manapun juga. Dan pada akhirnya dia pun memiliki janji, kalau aku sembuh, aku akan melayani Tuhan sampai sehabis-habisnya. Dan benar, ketika itu dia sembuh. Lalu usahanya kembali normal. Dan apa yang dia buat? Dia memberikan dirinya seutuh-utuhnya untuk pelayanan di dalam gereja. Karena apa? Dia mengatakan bahwa yang pertama kali dan utama adalah Tuhan. Yang pertama kali dan yang utama adalah Allah yang harus aku cintai. Karena Allah yang terlebih dahulu mencintai diriku dan tidak akan meninggalkan aku. Percuma harta yang banyak, percuma usaha yang banyak, tetapi itu semua tidak dapat menolong. Hanya Allah yang dapat menolong aku. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai vitamin rohani kita pada hari ini, mari kita merenungkan, ya, kita boleh memiliki banyak usaha, kita boleh memiliki banyak hal dalam hal finansial, uang, harta kekayaan, tetapi satu hal, jangan sampai kita melupakan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan kita, kekayaan yang Anda miliki, tidak akan dapat menolong Anda untuk dapat sampai pada kerajaan surga. Tetapi yang dapat menolong kita untuk mencapai kehidupan yang kekal adalah Tuhan sendiri. Allah kita adalah Allah Maha Pengampun, Allah kita adalah Allah Maha Pengasih, Allah kita adalah Allah Maha Penyayang. Maka dari itu, jangan sampai kita melupakan Allah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak akan dapat mengabdi kepada Allah
yang memberikan kita kehidupan yang kekal, sementara kita hanya memikirkan hal yang duniawi, kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara saja. Ingat, apa yang diberikan, apa yang kita miliki, kekayaan, apapun itu yang kita miliki, itu adalah titipan dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan itu semua kepada kita supaya kita kelola. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita pun harus mengelola hal itu untuk kemajuan dan perkembangan iman kita. Maka dengan demikian kita menggunakan mamon atau hal yang finansial atau kekayaan kita untuk juga menumbuh kembangkan gereja, untuk menumbuh kembangkan iman kita. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan memanggil, kita pun sudah siap. Ya Tuhan, aku siap untuk menghadap Engkau, dan aku pun siap untuk menerima kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Semoga bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu mengabdi kepada Allah, bukan kepada mamon, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kesenangan duniawi ini, tetapi kita ingat bahwa hidup kita yang sesungguhnya adalah dalam kerajaan surga bersama Allah di surga. Dengan demikian kita berlomba-lomba untuk memperoleh kehidupan yang kekal dengan menanamkan kebaikan dalam iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.